Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'dah. Saya muliakan para sepuh bini sepuh, para muddin, para jamaah Majelis Al-Awabin Desa Depok, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada penjagaan yang lebih kuat kecuali dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan yang lebih baik kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mengangkat darajat kita, mengangkat martabat kita, mengayakan kita, meluaskan rezeki kita, menyelamatkan anak keturunan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasa lisan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan penjagaannya yang sempurna. Penjagaan iman di akhir zaman yang begitu luar biasa beratnya. Ya, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun semua, dan dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Oleh karena itu kita berpasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Ya, keadaan seperti apapun, kondisi seperti apapun, kalau Allah menolong kita maka selamat. Seperti contoh Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi yang kita baca tadi, Tamlikhon, Makslinam, Marnus, dan Barnus, Sazotius, Kafsatotius, itu 7 orang yang dikejar-kejar oleh raja yang zalim, ya, 7 orang saja dikejar oleh raja yang zalim, mau dibunuh, kemudian masuk ke dalam gua. Masuk dalam gua, tidak ada yang bisa menemukannya, dan ditidurkan Allah selama 350 tahun. Subhanallah. Itu cara Allah menolongnya, ditidurkan. Ya, jadi tidak terdengar. Mungkin kalau dia cuma bersembunyi di dalam gua, ada ngobrol-ngobrol, ada berisik, atau pada saat lapar tetap pengen keluar. Ada saat lapar pengen beli makanan, ada saat lapar pengen cari minuman dan lain sebagainya. Akhirnya tetap ketahuan, tapi ditidurkan Allah. Dan waktunya sangat luar biasa, 350 tahun. Begitu bangun, mereka lapar, belanjalah. Ternyata uang mereka itu dianggap uang kuno. Baru ketahuan kalau mereka sudah tidur selama 350 tahun. Subhanallah. Cara Allah menyelamatkan itu luar biasa. Pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga sama, dikejar-kejar mau dibunuh. Ya, subhanallah. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Allahumma ana, Allah bersama kita. Sehingga dikejar, bersembunyilah di gua Sur, ya, di gua Sur. Nah, di gua Sur itu Sayyidina Abu Bakar masuk duluan membersihkan kotoran-kotoran, padahal capek sekali, tapi karena dia mencintai Rasulullah SAW, dia tidak ingin Rasulullah celaka, dia tidak ingin Rasulullah mendapatkan musibah, maka dia dulu membersihkannya. Rasulullah duduk di depan. Setelah bersih, kemudian Rasulullah beristirahat di dalam. Nah, pada saat Rasulullah beristirahat di dalam, tiba-tiba ada laba-laba yang membuat sarang, kemudian ada burung merpati yang membuat sarang untuk bertelur, dan di dalam gua itu ada lubang. Dan lubang itu ditutup sama Sayyidina Abu Bakar, dan ternyata lubang itu ada ularnya. Sampai Sayyidina Abu Bakar digigit oleh ular. Tapi dia tidak menunjukkan rasa sakitnya di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Tidak menunjukkan rasa sedihnya di hadapan Rasulullah SAW. Sampai keringat dingin, mukanya sudah pucat gitu ya. Dan pada saat dia sudah tidak tahan lagi, kemudian berdaham, ya, Rasulullah terbangun dan melihat, kenapa wahai Abu Bakar? Kenapa engkau? Apakah engkau takut? Apakah engkau sedih? Tidak, kata Abu Bakar. Lalu apa yang terjadi? Katakan kepadaku. Itu pun kalau tidak ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar mungkin nggak ngomong. Mungkin meninggal dunia sebab racun itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tanganku digigit ular ya Rasulullah. Diambil tangannya oleh Rasul, dikucup, kemudian sembuh. Ya, subhanallah. Jadi dilindungi Allah. Nah, pada saat orang-orang yang mengejar Nabi Muhammad, mengejar Abu Bakar, melihat gua, ada sarang laba-laba, ada burung merpati. Akalnya berkata, nggak mungkin kalau ada orang, sarang laba-laba ini nggak rusak, pasti rusak. Dan tidak mungkin kalau ada orang masuk ke gua itu, ada burung merpati, pasti burung merpatinya terbang.
hilang gitu ya. Jadi dibuat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi sedang genting, sedang payah. Kenapa? Karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang sahabat namanya Sa'id Al-Khudrami. Ya, Sayyidina Sa'id Al-Khudrami ini juga sama. Ya. Ketika dia bertempur, dikejar musuh, pada saat itu musuh mau membunuh dia. Kemudian nanti dulu, ya, aku ikhlas saja dibunuh sama engkau, tapi aku sholat dulu 2 rakaat, habis itu tebaslah leherku. Kemudian Sa'id Al-Khudrami sholat sunat mutlak 2 rakaat. Begitu sholat sunat mutlak, kemudian dia membaca ya Aliyu ya Azim, ya Alimu ya Qadim, ya, yang seperti kita baca di Rotibul Hadad tadi, ya Aliyu ya Azim, ya Alimu ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, Allah ya Latifu ya Khabir. Itu terkenal sekali Sa'id Al-Khudrami. Pada saat dia rukuk, sujud, dia baca doa itu sambil baca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah kirim malaikat yang bertempur dengan berperang melawan penjahat itu. Dan ternyata musuhnya itu mati di tangan malaikat, dibunuh oleh malaikat. Subhanallah. Setelah itu dia mau nyebrang lautan, sama dia baca wiridan, ya Aliyu ya Azim, ya Alimu ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Maka dia dan pasukan kudanya bisa menyeberang lautan. Seperti ya, kalau Nabi Musa membelah lautan, kalau ini berjalan di atas air, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam kondisi genting, asal hati kita bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala, asal hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, asal hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini hati kita ini kadang-kadang lari sana lari sini, tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya sudah baca hasbunallah, mulutnya sudah baca la haula wala quwata illa billah, mulutnya sudah baca ini baca itu, tapi hatinya masih goyang, tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berdoa, ya Allah tolong jaga iman kami. Karena kalau imannya goyang, maka semua bacaan jadi palsu. Kalau imannya lemah, maka semua doa menjadi tidak bermutu. Oleh karena itu, kuatkan hati kita dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, ya Allah jagalah kami dengan penjagaanmu lahir dan batin, termasuk penjagaan iman, Islam, ihsan di akhir zaman yang penuh cobaan ini, ya. Semua barang naik, ya, tapi tenang, rezeki yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dolar naik, rupiah lemah, ya, bensin naik, tahun depan tambah lagi resesi dan lain sebagainya, tenang. Ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, Al-Mudabbir, Allah yang mengatur segala urusan. Yang jadi masalah bukan naik atau turunnya, yang jadi masalah kita kadang-kadang kurang yakin dan kurang iman kepada yang memiliki kehidupan, ya. Jadi biar orang susah, kalau Allah mau senangkan kita senang saja. Kalau Allah mau susahkan kita, biar orang lain senang, kita susah sendirian, ya. Maka karena itu yang mengatur senang dan susah Allah Ta'ala, yang mengatur sedih dan tawa adalah Allah Ta'ala, yang mengatur kaya dan cukup adalah Allah Ta'ala. Karena itu kuatkan hati kita, ya Allah tolong jaga kami, keluarga kami, anak turunan kami, ya sahabat teman kami dengan penjagaanmu yang maha sempurna. Insya Allah. Memang enggak simsalabim karena kita bukan nabi, bukan simsalabim, kita bukan wali, ya. Kelas kita ini kelas orang yang masih minta tolong selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jerit-jerit, dengan tangis-tangis, dengan doa-doa, ya. Kecuali sudah wali, belum ngangkat tangan sudah kabul, ya. Kecuali wali, ya, belum minta sudah dipenuhi. Nah, kalau kita ini belum tahapannya, orang soleh saja belum, ya. Masih orang yang perlu didoakan sama orang lain. Karena itu doa dalam majelis begini kita nggak tahu. Ya, ada doa ibu, doa bapak, doa kawan-kawan kita, ada yang amin, ya Allah, amin. Tulus dia, dikabulkan Allah, maka semua yang berdoa makbul juga, ya. Makanya ajak orang-orang sekampungan itu, rotiban diajak. Siapa tahu ada di antara orang kampung itu yang kita nggak tahu, dia sedang disayang oleh Allah hari itu, dia sedang dieman-eman Allah hari itu, dia sedang diperhatikan Allah hari itu, yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan manfaat, itu saja yang saya sampaikan. Barakallahu lana wa lakum. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah.